Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam persekutuan ibadah pada malam ini lewat online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah melewati Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan panggilan persekutuan yang kita ambil dari Ibrani 13 ayat 20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita beri waktu untuk Tuhan yang telah memberi perlindungan di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan dengan apa kan ku balas. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidup dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberikan waktu, Kau telah memberikan kesempatan ya Tuhan pada malam ini ya Tuhan. Kami bisa mengikuti persekutuan doa pada malam ini ya Tuhan. Ini semua karena berkat kasih-Mu ya Tuhan, Kau berikan kesempatan ini ya Tuhan pada kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ibadah persekutuan doa pada malam ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan, Kau pimpin ya Tuhan persekutuan doa pada malam ini ya Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Tuhan, sucikan hati kami ya Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini yang akan kami terima ya Tuhan. Biarlah benar-benar membuat kekuatan pada hidup kami ya Tuhan. Membuat petunjuk jalan kami ya Tuhan. Dan firman-Mu ini ya Tuhan
Biarlah bersemayam pada hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan memberikan firman. Berkati petugas-petugas pada malam ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus sudah bangkit. Dia memberi kekuatan dan pengharapan pada kita. Mari kita pujikan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji Tuhan, salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing? Puji Tuhan, kita bersyukur Kristus sudah bangkit. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dengan satu tema. Kebangkitannya memberi damai sejahtera. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita baca bersama di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23 dan juga pada ayat yang ke-26. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata demikian, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat yang ke-26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan, sapalah kami anak-anak-Mu di dalam setiap persekutuan doa online malam hari ini di rumah kami masing-masing. Ketika kami berkumpul dengan keluarga kami atau secara pribadi, Tuhan akan memberkati kami semua dengan perenungan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bimbing kami semua untuk mengerti dan juga diberi kekuatan untuk meyakini kebenaran firman-Mu, sehingga Engkau dipermuliakan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini yang masih berlangsung. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Kristus bangkit, ada hal penting yang disampaikan Kristus kepada murid-muridnya. Di tengah suasana duka cita yang begitu dalam, rasa kehilangan ketika hidup mereka seolah-olah tidak lagi berpengharapan. Murid-murid lupa apa yang sudah dikatakan oleh Yesus, bahwa memang Yesus adalah anak Allah yang ditentukan untuk harus mati. Dan Yesus juga sudah mengatakan beberapa kali bahwa anak Allah yang telah diserahkan
kepada pemimpin-pemimpin agama mereka untuk mati di atas kayu salib adalah anak Allah yang akan bangkit pada hari yang ketiga. Hal ini yang masih belum dipahami oleh murid-murid. Sehingga ketika mereka berkumpul bersama-sama dengan seluruh murid berada di dalam rumah tertentu. Dan di situ Alkitab mencatat, ketika mereka berkumpul dikatakan pintu-pintu rumah tertutup rapat, terkunci. Kenapa? Ini menunjukkan betapa sangat takutnya mereka. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kalau rabi, guru mereka telah sedemikian disiksa, bahkan disalibkan. Ada kemungkinan ancaman itu juga terjadi. Dan mereka berpikir itu juga akan bisa terjadi kepada mereka sebagai murid-muridnya, sebagai pengikut Yesus. Di tengah ketakutan itulah mereka perlu bersama-sama berkumpul. Mereka juga perlu saling menguatkan hati satu dengan yang lain. Di dalam ketakutan, ketidakberdayaan tanpa pengharapan itu, anugerah Tuhan terjadi. Dan dikatakan bahwa pada hari malam pertama minggu itu, ketika mereka berkumpul, Yesus datang dan menghampiri mereka. Dan kata pertama, kalimat yang disampaikan oleh Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Dan kemudian Yesus menunjukkan semua tanda-tanda yang ada pada tubuh kesengsaraannya. Yesus menunjukkan lubang paku pada tangannya. Yesus menunjukkan keberadaan luka-luka pada tubuhnya. Dan respon murid-murid, mereka sangat bersuka cita. Bapak Ibu, di tengah ketakutan mereka, kata damai sejahtera itu diberikan oleh Yesus sebanyak 3 kali. Dan peristiwa ini tidak membuat murid-murid pun kemudian mereka dengan berani keluar. Dan dengan berani mereka kemudian menyatakan identitas mereka sebagai pengikut Yesus yang bisa menghadapi kesulitan dan tantangan. Bahkan kebencian daripada orang-orang Yahudi sebagai pengikut-pengikut rabi-rabi yang pada saat itu menyiksa dan menyalibkan Yesus. Bapak Ibu sekalian, dikatakan kembali, mereka masih di dalam keadaan takut. Kemudian beberapa hari kemudian, 8 hari kemudian, salah satu murid yang pada saat tidak bersama-sama yaitu Thomas. Dan Thomas tidak percaya, dan saat kemudian mereka berkumpul bersama Thomas, dan pintu-pintu pun masih tertutup rapat. Dan disitulah Yesus kembali berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu sekalian, situasi saat ini ketika kita merayakan kebangkitan Kristus, mengingatkan juga peristiwa pandemi saat ini. Di tengah virus corona yang merebak di seluruh dunia, bahkan sampai hari ini, kita boleh mendengar bagaimana 4.500 lebih sekitar, yaitu negeri kita, rakyat kita terpapar. Dan itu menjadi ketakutan, itu menjadi sesuatu ancaman bagi kita. Dan pemerintah menyarankan untuk kita stay di dalam rumah. Kondisi murid-murid pada saat itu sama, mengalami lockdown, terkunci rapat. Bahkan tidak ada celah-celah sedikit pun untuk bisa keluar. Sementara mungkin kita masih bisa keluar dengan kondisi-kondisi saat ini sekalipun kita di dalam ketakutan. Tapi situasi yang mungkin hampir sama. Ketika murid-murid pada saat itu mereka lockdown. Karena apa? Karena ancaman dan ketakutan. Dan mereka seolah-olah tidak ada harapan bagaimana sang pemimpin mereka yang telah ditangkap dan disalibkan. Dan mereka lupa bahwa Yesus adalah anak Allah yang harus ditentukan mati, tapi juga bangkit. Biarlah malam hari ini ketika kita boleh merayakan kebangkitan Kristus, kiranya Kristus yang hadir sama. Jika Kristus di dalam tubuh kebangkitannya tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu, Yesus bisa menebus setiap pintu-pintu yang tertutup, setiap rapatnya rumah yang terkunci. Dan tubuh kemuliaannya tidak bisa membatasi kehadiran Tuhan. Demikian juga malam hari ini. Di tengah ketakutan kita, ketika kita berada pada situasi yang sepertinya tidak pasti terkait dengan pengharapan-pengharapan hidup kita ke depan. Dan ketika kita merasa berada di dalam kesulitan-kesulitan dan krisis hidup dan ekonomi kita. Karena ketidakpastian dari pandemi ini sampai kapan selesainya. Dan itu menjadi ketakutan kita, menjadi kekhawatiran kita. Anak-anak yang sekolah, yang studi, yang berkuliah juga seringkali menanyakan, "Ma,
"Pak, kapan ini berakhir? Kapan kami bisa sekolah?" Itu juga yang saya dengar dari anak-anak kami. Mereka sudah merindukan saat untuk bersekolah. Kapan kembali bisa belajar di sekolah? Dan kita yang selama ini beraktivitas pekerjaan begitu maksimal, dan kita bisa merencanakan semua kegiatan-kegiatan pelayanan kita dengan baik. Tapi situasi ini terbatas. Dan ada begitu banyak hal yang menakutkan semua pergumulan hidup dan perjalanan keluarga kita. Bahkan situasi mungkin saat ini kita adalah orang-orang yang bergumul sulit dengan pekerjaan kita. Dan itu mempengaruhi hidup ekonomi kita. Kita merasa menjadi orang-orang yang kehilangan kekuatan. Kita mungkin bisa berputus asa. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ini kita diingatkan bahwa Yesus datang ketika bangkit memberikan damai sejahtera. Dan ketika dia lahir, Alkitab mencatat bahwa dia menggenapi sebagai sang raja damai. Dan ketika Kristus bangkit, Kristus juga mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera berbicara tentang keteduhan hati, ketenangan jiwa atau batin kita. Damai sejahtera bersumber dari Allah. Damai sejahtera bersumber dari Kristus sendiri. Damai sejahtera juga bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu disediakan bagi kita. Filipi pasal 4 sebagai renungan kita menutupnya pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, ketika dunia kehilangan damai sejahtera, dan damai sejahtera ini tidak bisa dibeli dengan apapun karena situasi-situasi yang menakutkan di luar sana. Ketika posisi kita lockdown, tidak bisa melakukan apa-apa, ataupun kita melakukan sesuatu yang terbatas. Ingat, Yesus Kristus sudah bangkit. Ketika dia lahir, dia berkata, Alkitab mencatat, dia adalah Raja Damai. Dan ketika dia bangkit, dia menggenapi dan dia meyakinkan murid-muridnya di tengah ketakutannya. Murid-muridnya diberikan satu kekuatan untuk Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera juga berlaku bagi kita semua pada saat malam hari ini. Sehingga kita tetap teduh, kita tetap tenang, kita tetap batin kita dan pikiran kita dipelihara dengan damai sejahtera. Karena Kristus sumber damai. Dia menghibur, dia menguatkan kita. Dia memberi kepada kita harapan dan penyertaan. Dan kita tidak boleh lupa, ketika damai sejahtera sudah diberikan Yesus kepada murid-muridnya, Yesus mengutus pada waktunya oleh penyertaan Roh Kudus untuk menjadi saksinya, membawa damai sejahtera kepada setiap orang-orang yang belum percaya. Demikian juga kita. Ketika kita sudah mengalami damai sejahtera Kristus, kita bagikan kepada keluarga dan orang-orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Tuhan, situasi di luar sana begitu sangat menakutkan. Kami semua lockdown. Dan murid-muridmu juga pernah mengalami ketakutan, ancaman nyawa. Bahkan juga tidak adanya pengharapan sehingga mereka lockdown terkunci. Tetapi kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tertutup rapatnya dan lockdownnya situasi keadaan. Engkau adalah Tuhan yang maha hadir, memberi damai sejahtera, memberi kekuatan, memberi ketenangan, memberi pengharapan, dan memberi kemenangan. Sehingga pada waktunya murid-murid-Mu Engkau sertai dengan Roh Kudus untuk memberitakan damai sejahtera kepada dunia. Demikian juga situasi saat ini. Ketika semua lockdown, kami takut, kami cemas. Kadang pengharapan-pengharapan kami tipis. Disitulah kami butuh damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang maha tinggi, Kristus Yesus itu, memberi kami ketenangan, kekuatan, penghiburan, dan keyakinan akan janji-janji Tuhan yang menyertai kami. Damai sejahtera itulah yang kami butuhkan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sebagai respon firman Allah dan kesiapan hati kita juga untuk memasuki pokok-pokok doa, mari kita pujikan Kalaku Cari Damai. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus.
Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jemaat sekalian, mari saatnya kita masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Sebagai wujud syukur di dalam pokok doa kita yang pertama, mari kita bersyukur untuk perlindungan, untuk pemeliharaan Tuhan, bahkan kita dipelihara dengan damai sejahteranya di dalam hidup kita, keluarga kita, dan jemaatnya. Mari kita bersyukur, kita berdoa bersuara bersama-sama. Tuhan bersyukur untuk perlindungan, bersyukur untuk kekuatan, bersyukur untuk kesehatan dan pemeliharaan, bersyukur untuk damai sejahtera-Mu yang melingkupi kami, bagi tiap keluarga dan setiap jemaat. Kami sungguh bersyukur demi Kristus Tuhan. Amin. Sebagai syukur yang kedua, mari kita bersyukur untuk Jumat Agung dan Minggu Kebangkitan Kristus yang sudah kita hayati dan kita rayakan, yang memberi tiap keluarga kekuatan iman, pengharapan dan kasih di dalam menghadapi situasi sulit saat ini. Mari kita bersyukur. Tuhan terima kasih untuk momen penghayatan Jumat Agung dan juga kemenangan Minggu Kebangkitan yang sudah kami rayakan di dalam ibadah, di dalam perayaan kebangkitan, dan momen ini kiranya menguatkan iman kami, menambahkan pengharapan kami dan kasih kami, sehingga kami dan seluruh jemaat-Mu tetap dikuatkan menghadapi situasi sulit saat ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, sebagai pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk bangsa kita. Pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk kerja keras semua lembaga pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini. Dari medis, tentara, kemudian kepolisian dan semua lembaga-lembaga pemerintah. Hari ini tercatat 4.839 yang positif corona, 459 yang meninggal dan bersyukur 426 sembuh. Kiranya masyarakat juga boleh terlibat dalam pemutusan rantai COVID-19 ini. Mari kita minta belas kasihan Tuhan. Kita berdoa untuk kerja keras pemerintah dan kesadaran masyarakat. Mari bersuara berdoa. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kerja keras pemerintah dari semua lembaga-lembaga, dari TNI, Polri, pemerintahan wilayah, kabupaten, provinsi,
dan Terima juga kasih, ya, medis yang bekerja keras untuk terus bekerja sama dengan masyarakat. Biarlah kesadaran masyarakat juga boleh mendukung. Kami bersyukur untuk beberapa yang sudah disembuhkan dan 4.500 lebih yang terpapar. Mari Tuhan campur tangan. Hanya pertolongan Tuhan yang kami butuhkan, sehingga pemutusan mata rantai ini boleh terjadi oleh karena anugerah dan pertolongan. Kami mohon kasih karunia. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa kedua bagi bangsa kita, jemaat, mari kita terus berdoa untuk roda ekonomi negeri kita yang kiranya bisa bergerak, sekalipun dalam situasi yang sulit ini tidak bisa bergerak dengan begitu sangat cepat. Tetapi pergerakan ini penting karena itu menyangkut stabilitas, keamanan, politik, sosial negeri kita. Mari kita minta pertolongan Tuhan supaya roda ekonomi negeri kita bisa berjalan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, mohon kasih karunia-Mu, kiranya Engkau campur tangan memberkati roda ekonomi negeri kami. Di tengah tertatih-tatihnya, di tengah mungkin kondisi-kondisi yang tidak begitu cepat, tetapi sangat penting kami membutuhkan pertolongan-Mu. Karena roda ekonomi ini sangat berpengaruh kepada stabilitas keamanan, politik, sosial, supaya tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi kondisi masyarakat mengalami kondisi yang sangat-sangat menderita. Beri belas kasihan-Mu. Tolong negeri kami supaya roda ekonomi tetap bisa berjalan oleh anugerah dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Pokok doa ketiga, gereja, kita bersama-sama berdoa yang pertama, yaitu doakan penyiapan pelayanan penggembalaan melalui media sosial, baik di dalam persekutuan doa ataupun di dalam ibadah secara streaming ataupun online, supaya roh Tuhan tetap bekerja untuk memberkati dan menggembalakan jemaat. Di situasi ini belum bisa berkumpul, sehingga lewat semua ibadah dan persekutuan doa secara media sosial online ataupun streaming, tetap Tuhan memberkati dan rohnya bekerja. Mari kita berdoa supaya Tuhan menggembalakan jemaatnya. Kita berdoa bersama. Tuhan, mohon kasih karunia-Mu, kiranya sungguh Tuhan tetap memberkati gereja-gereja Tuhan, termasuk gereja-Mu di Ellen Puri ini, melalui pelayanan online, media sosial, ataupun streaming, untuk bisa memfasilitasi jemaat di dalam bersekutu, di dalam beribadah, dan karya Roh Allah tetap bekerja, sehingga jemaat-Mu tetap terberkati, merasakan, mengalami kehadiran Tuhan, dan tergembalakan, dikuatkan melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan tetap bisa bersekutu dalam kesatuan roh yang tak terbatas oleh pekerjaan roh. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan lanjutkan pokok doa ini, kita nyanyikan pujian bersama Dia, Hatiku Damai. Nyanyikan pujian ini untuk masuk kepada pokok doa selanjutnya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup kita. Amin. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jemaat sekalian, kita lanjutkan pokok doa kita untuk gereja. Yang kedua, doakan tiap jemaat dalam keluarga untuk boleh bertekun dalam hubungan dengan Tuhan secara pribadi dalam saat teduh, baik berdoa, membaca firman Allah. Karena inilah sarana anugerah yang menjadi kekuatan rohani menghadapi sulit saat ini. Bahkan program hebat setiap hari 2 pasal bisa terrealisasi. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Kita berdoa bersama. Tuhan, mohon kasih karunia-Mu. Engkau pelihara keluarga demi keluarga, jemaat dan tiap pribadi, untuk memiliki waktu saat teduh di dalam berdoa,
bersama keluarga ataupun pribadi, membaca, merenungkan firman-Mu. Karena inilah sarana anugerah yang memberi kami kekuatan menghadapi situasi sulit saat ini. Sehingga iman kami tidak dilemahkan dan kami bukan menjadi anak-anak-Mu yang jauh dari hadirat Tuhan. Tariklah hati kami dan Kau berkati program hebat 2 pasal tiap hari yang terjadi dan persekutuan doa anak-anak, remaja, keluarga-keluarga muda dan keluarga dewasa, usiawan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Sebagai pokok doa yang terakhir untuk gereja, Bapak Ibu sekalian, doakan supaya Injil kabar baik ini tetap bisa diberitakan bahkan dalam situasi sulit ini, baik melalui media sosial ataupun melalui perbuatan kasih anak-anak Tuhan. Dan juga doakan para misionari supaya bisa memberitakan kabar baik ini dengan kesehatan, dengan hikmat Tuhan, dan banyak orang mendengar kabar baik ini dan diselamatkan. Kita berdoa bersama. Tuhan, kami berdoa supaya anugerah dan Roh-Mu bekerja. Kiranya situasi saat sulit ini, pintu Injil tetap terbuka. Dan Engkau memberkati supaya berita kasih ini tetap bisa tersampaikan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan berkemurahan, menolong, memimpin, menyertai setiap anak-anak-Mu, bahkan dengan kesaksian kasih. Dan juga di dalam pemberitaan kabar baik, khususnya para misionari, diberi perlindungan, diberi kesehatan, diberi hikmat. Dan orang-orang yang dilayani saat ini, sungguh mereka boleh bertemu dengan kasih Kristus lewat berita Injil yang boleh disampaikan. Dan ada orang-orang pilihan yang boleh diselamatkan dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup di dalam doa kita, mari kita doakan untuk pergumulan. Yang pertama, doakan keluarga-keluarga jemaat yang beribadah di Gereja Elion supaya kondisi ekonomi atau pekerjaan mereka tetap ditopang Tuhan. Kesulitan dan perubahan ekonomi, Tuhan tetap menyertai dan memelihara. Yang kedua, doakan juga kesehatan jemaat-jemaat yang sakit. Bapak Ibu bisa mengingat nama-nama mereka dan doakan juga mungkin saat ini ada mereka yang lemah imannya, supaya Tuhan tetap topang dan Tuhan kuatkan di dalam rohnya. Mari kita doakan pergumulan-pergumulan keluarga jemaat. Kita berdoa. Tuhan, di dalam situasi sulit saat ini, secara khusus kami berdoa bagi roda ekonomi daripada jemaat-jemaat-Mu. Tuhan beri kasih karunia, Tuhan beri penyertaan, Tuhan beri pemeliharaan dan tetap bisa berjalan dengan baik. Dan juga beri kesehatan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu dan mereka yang bekerja keluar dilindungi. Beberapa yang sakit dari setiap jemaat-jemaat usia, Tuhan lawat, Tuhan tilik satu persatu. Tuhan beri kasih karunia bagi jemaat-jemaat ini, kasih mereka, dukung mereka, dan juga mereka yang lemah imannya. Kiranya sungguh Tuhan menolong, menguatkan, dan Roh-Mu berkarya, berbicara kuat, supaya mereka boleh kuat kembali oleh pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Kita doakan anak-anak kita yang sekolah dan juga yang berkuliah ketika mereka beraktivitas belajar di rumah dan menghadapi ujian-ujian secara online. Tuhan memberi tetap semangat belajar, kesehatan, dan juga Tuhan membuat anak-anak kita berhasil dan tetap diberkati masa depan mereka. Mari kita bersuara, berdoa untuk anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita. Kita berdoa. Tuhan berkati dengan kasih karunia-Mu, mohon anugerah Tuhan, mohon bimbingan Tuhan, mohon berkat Tuhan. Kiranya sungguh memberkati anak-anak kami yang studi dari TK, SD sampai SMA dan perguruan tinggi. Ketika mereka belajar di rumah, beri tetap semangat, dan ujian-ujian nantinya secara online, mereka pun diberi hikmat dan bisa menjawab dengan pertolongan Tuhan. Dan kami serahkan masa depan mereka di dalam pertolongan Tuhan. Ini doakan. Bapa di surga, kami serahkan semua pokok-pokok doa kami. Dan kami ingin mengakhiri bersama-sama setiap keluarga untuk berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, demikian persekutuan doa malam hari ini secara online. Kita tetap bersemangat di dalam bersekutu kepada Tuhan, dan kita akan bertemu lagi di dalam ibadah minggu secara online jam 9 pagi dan jam 10 untuk anak-anak bisa mengikuti GKL Lyon Pregolan, dan GKL Lyon Puri menyiapkan ibadah jemaat jam 9 pagi dan persekutuan doa Rabu jam 7 malam secara online. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dia hidup. Nyanyikan pujian ini sebagai penutup bersama-sama, sebagai kekuatan, pengharapan dan penyertaan Tuhan, karena damai sejahteranya menyertai dan memelihara kita. Nyanyikan pujian, sebab Dia hidup, ku ada hari esok. Mari nyanyikan dengan sukacita, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, ku ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ku ada hari esok, ku ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiran kita. Salam sehat.